requested Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kalian sudah mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Saya dengar lewat radio tadi, Sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata, sehingga terjadi kekosongan pemerintah di sini. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahril. Ia mendengarkan siaran radio tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di tempat ini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membagi tugas. Kairo dan Wihana harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan kabar ini. Sedangkan aku dan Bung Dawis akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Setelah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kekuasaan di negeri ini. Untuk apa menunggu lama? Sudah banyak rakyat yang menderita oleh penjajahan. Jepang adalah masa yang silam. Jika saudara tidak setuju, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri. Untuk apa menunggu janji manis itu? Jepang saja sudah kalah dalam perang janji sucinya. Kekuatan segelintir itu tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Apa tindakanmu jika terjadi pertumpahan darah terhadap anak-anak dan wanita? Semakin cepat kita memproklamasikannya akan semakin baik, Bung. Dan kesengsaraan wanita dan anak-anak akan semakin cepat berlalu. Baiklah, beri waktu untuk kami berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa lagi di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan kemerdekaannya dengan matang. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan ini? Ya, kami ingin membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya kamu mengajak Fatmawati dan anak-anakmu, Bung, agar menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah kalian tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin dia selamat kembali ke Jakarta dan menjamin kemerdekaan keesokan harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke tempat ini. Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi lagi, Bu. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu sidang hasil PPKI? Mengapa kita harus menunggu kalau kita bisa bergerak dengan tangan kita sendiri? PPKI itu adalah bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Itu benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya omong kosong? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun dibelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pagi di Jakarta? Para pemuda sudah siap. Ya, jika mungkin kita akan melaksanakan hari besok. Selamat malam, ada apa? Maaf mengganggu malam-malam begini, Bu. Kami perlu tempat untuk melaksanakan proklamasi keesokan hari. Benarkah itu? Kalau iya, silakan masuk. Saya turut gembira. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas, mengapa? Siapa yang akan mendatanginya? PKI kan bentukan Jepang. Tadi kita sudah sepakat kita akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar, bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada hari ini, seperti Amerika? Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Semua dari berkat jasa-jasa Indonesia. Jadi bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju, dan saya punya usul bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta. Itu kan wakil rakyat Indonesia. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Jagalah naskah ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu yang sudah menemani hari-hari saya yang sangat menguras pikiran. Iya, Pak. Oh iya, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya Bu,
Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya kita akan iringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Kalau kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan saja? Tapi Ibu tidak punya kain, Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Ya Bu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Yang bagus Bu. Ya, sebaiknya Bapak bersiap menyiapkan teks proklamasi yang akan Bapak bacakan nanti. Jadi, tolong Anda kibarkan bendera Sang Merah Putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bun, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Jaga baik bendera ini, saya mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.